Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris oleh Efriza dan Jerry Indrawan. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang kampanye, marketing, dan brand politik. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan ini ke depannya. Jangan lupa like juga, jangan lupa komen juga, jangan lupa share juga. Thank you. Kampanye politik. Nih, ini ada fotonya Pak Prabowo yang lagi kampanye gitu ya. Banyak tuh bendera-bendera partai di sana. Dan banyak kerumbulan semua tuh. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira teman-teman ya, kalau ngedengar kata kampanye politik, apa yang pertama kali terlintas? Kalau gua, ya seperti di foto ini, ada kandidat yang sedang orasi atau lagi menyapa para pendukungnya gitu ya. Dan pendukungnya itu banyak berkumpul gitu lah ya. Dan ya gitu, ada yang pakai spanduk lah, ada yang pakai bendera lah dan lain sebagainya. Kalau gue sih itu, kalau misalnya pertama kali ngedengar kampanye politik ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kita akan lanjut, apa itu kampanye politik? Menurut Sayuti, sebuah kampanye politik merupakan usaha terorganisasi yang berusaha untuk memengaruhi proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok spesifik. Kampanye secara sederhana dapat digambarkan sebagai usaha memengaruhi khalayak sedemikian rupa sehingga khalayak tersebut akan membuat pertimbangan mengenai hasrat, kebutuhan, serta selera politik mereka untuk dijadikan dasar memilih atau mengubah pilihan atas kandidat atau partai politik konsisten suatu pemilu yang mereka sukai dengan cara menyoblos di dalam sesi pemungutan suara pemilu tersebut. Jadi di sini ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah usaha untuk memengaruhi khalayak, usaha untuk memengaruhi publik, memengaruhi rakyat gitu ya, masyarakat untuk memilih apa yang dikampanyekan. Misalkan parpol, misalnya parpol A kampanye, yaitu usaha untuk supaya rakyat, masyarakat itu memilih parpol A itu tersebut. Misalkan ada misalnya kandidat presiden atau kandidat gubernur atau calon wakil rakyat gitu ya. Itu kampanye politik juga digunakan untuk supaya rakyat, khalayak umum itu memilih mereka, memilih dia gitu. Menurut Nimo dalam Tabroni ada 3 jenis kampanye politik. Nah, 3 jenis nih. Yang pertama, kampanye massa, meliputi kampanye tatap muka serta menggunakan media elektronik dan cetak sebagai perantara. Nah, kampanye massa itu yang tadi tuh, yang foto tadi tuh, Pak Prabowo itu misal contohnya ya. Itu adalah kampanye tatap muka, langsung live gitu ya. Bisa dilihat oleh para pendukungnya. Dan bisa juga menggunakan media elektronik, cetak. Bisa juga lewat TV, bisa juga lewat koran, atau sekarang bisa juga lewat media sosial gitu ya, sebagai perantara. Itu juga bisa disebut kampanye massa. Yang kedua, kampanye antar pribadi. Antar pribadi nih, menggunakan pribadi yang dekat dengan kandidat atau menjalani hubungan dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting yang relatif informal. Kalau tadi kampanye massa itu lebih ke formal gitu ya, lebih lebih ada aturannya bahasa dalam tanda kutip. Kalau kampanye antar pribadi ini lebih bebas bahasanya ya, informal gitu ya. Ini kayak dari omongan ke omongan atau dari pendekatan-pendekatan ke tokoh-tokoh lokal gitu ya. Itu bisa jadi kampanye antar pribadi. Bisa juga misalkan gini, teman-teman misalkan jadi calon wakil gitu ya, wakil rakyat gitu. Teman-teman lanjut kampanye ke RT misalkan gitu ya, atau ke kelurahan-kelurahan gitu ya. Menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting yang relatif informal. Yang ketiga adalah kampanye organisasi. Dilakukan oleh organisasi yang mendukung kandidat, organisasi yang mempunyai kepentingan khusus, kelompok penyokong dan partai politik. Misalkan di pemilu gitu ya, pemilu presiden. Kan pemilu presiden kan juga ada namanya partai politik yang berkoalisi gitu ya. Misalkan ini gue nggak mau sebut nama ya, biar aman aja. Misalkan ada calon presiden yang namanya A gitu ya, A. Misalkan si A ini punya banyak
pendukung parpol koalisi di belakangnya. Misalkan ada parpol A, B, C, D gitu ya. Nah, si parpol A, B, C, D ini dialah yang mendukung kandidat A itu yang pengen jadi presiden gitu. Jadi yang kampanyenya itu dilakukan oleh si organisasi gitu. Marketing politik. Nah, kalau teman-teman dengar marketing politik apa? Kalau gue sih marketing ya. Kalau sekarang marketing itu kayak pemasaran gitu ya. Pemasaran bisa juga disebut seperti pemasaran, marketing politik. Tapi kita lihat marketing politik atau pemasaran politik ya kan adalah suatu proses menjual ide, gagasan, program termasuk citra diri agar orang lain mau membelinya. Dalam tanda kutip, membeli di sini dimengerti sebagai memilih atau memberikan suara kepada penjual. Nah, ini anggap aja nih, misalkan teman-teman di pasar gitu ya, atau ya di pasar lah ya, di pasar tradisional. Teman-teman jalan gitu ya, mau beli sesuatu nih, mau beli sesuatu. Tiba-tiba ada di kanan kiri penjual gitu ya bilang, "Mas, Mbak, Mas, Mbak, Pak, Bu," gitu ya. "Beli, Bu, ini silakan, ikannya masih segar, ini ayamnya baru dipotong banget ini, Bu, masih segar." Misalkan gitu. Nah, itu marketing di pasar. Sama. Marketing di politik juga begitu. Jadi mereka tuh menjual, kalau di pasar menjual ikan, ayam atau yang sayur gitu ya. Kalau di pasar kan gitu. Tapi kalau di pasar politik itu yang menjualnya ide, gagasan, program, termasuk citra diri orang lain gitu yang mau membelinya. Citra diri agar orang lain mau membelinya gitu. Terus marketing politik merupakan sebuah pemasaran karena pada hakikatnya ia berhubungan dengan aktivitas memasarkan suatu jenis komoditas tertentu, yaitu gagasan, ide politik. Gagasan tersebut dapat berupa gagasan dari seorang tokoh politik, entitas politik, atau partai politik tertentu. Jadi memang ya lagi-lagi yang dijual ya gagasan, idenya gitu. Bisa, makanya teman-teman bisa ngelihat parpol gitu ya, partai politik punya gagasan politik beda-beda. Lain-lain, ada yang misalkan lebih fokus ke Islami, ya kan, Islam, lebih fokus ke nasionalis, lebih fokus ke apa gitu lah ya, banyak lah ya. Itu yang coba tawarkan ke masyarakat adalah gagasan atau ide politiknya atau ideologinya lah ya. Atau bisa juga dari seorang tokoh politik, misalkan teman-teman di sini ya, kalau misalnya ngelihat partai gitu ya, kayaknya kalau orang ini nggak ada di partai, kayaknya partai ini kayak bukan partai gitu. Ada lah ya tokoh-tokoh politik yang seperti itu. Ya teman-teman bisa pikir sendiri lah ya. Istilah marketing politik merujuk pada segala upaya yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat dalam suatu kontestasi politik untuk memilih posisi persaingan di tengah arena pasar pemilihan seperti pilpres, pileg, maupun pilkada. Marketing politik mencakup seluruh segi dari setiap usaha untuk menjadikan seorang kandidat atau partai politik yang dipasarkannya terpilih dalam suatu pemilu. Lagi-lagi seperti itu. Marketing politik itu adalah usaha untuk bersaing pada pemilihan seperti pilpres, pileg, pilkada, yang lain dan yang lainnya, supaya parpolnya, supaya kandidatnya itu menang dalam pemilu. Brand politik. Nah, brand politik kalau teman-teman mikir apa yang pertama kali? Brand politik tuh gampangnya tuh kayak merek ya. Ada merek gitu. Nah, teman-teman sekarang kan anak-anak muda tuh kayaknya gengsi gitu ya kalau misalkan HP-nya nggak iPhone atau laptopnya nggak iMac, laptopnya bukan Mac gitu kan. Gitulah ya, banyak lah ya. Sepatunya kalau bukan Nike, kalau nggak Adidas tuh aduh malu gitu katanya ya, anak-anak muda zaman sekarang misalkan gitu. Brand politik. Nah ini apa nih brand politik nih, apa merek politik nih, kita lihat. Dalam konsep branding, pesan politik dijadikan bahan pembicaraan positif di kalangan masyarakat dan sekaligus menggerakkan target audiens dengan membangun kesadaran mereka sendiri. Kalau brand politik ini lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang adalah soft marketing. Marketing yang terselubung, bisa dibilang gitu. Jadi misalkan nih teman-teman ngelihat di TV misalkan melihat di TV ada orang megang HP tapi ada logo apelnya, apel kegigit.
Itu kan memang mereka nggak seperti marketing gitu ya, nggak seperti beli, ayo beli HP ini, beli ini, enggak kan. Tapi kan mereka lebih memperlihatkan kita, wah iPhone tuh, gitu kan. Sama seperti itu. Ini branding politik ini dijadikan pembicaraan positif di kalangan masyarakat. Pembicaraan positif di kalangan masyarakat itu bisa jadi mulut ke mulut gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Sekaligus menggerakkan target audiens dengan membangun kesadaran mereka sendiri. Jadi ya target audiensnya untuk mereka sadar gitu bahwa politik gua, misalkan kandidat gua, cara berpikir politik gua atau partai politik gua tuh lu banget gitu, coy. Makanya pilih gua, pilih partai gua gitu. Merek, nah, adalah sebuah identitas yang dibuat oleh orang pemasaran untuk memudahkan konsumen memilih sebuah produk. Dalam konteks politik berarti bagaimana masyarakat memilih partai politik sebagai sebuah identitas yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Gitu. Jadi selain untuk bisa memilih, masyarakat memilih dirinya, brand politik itu bisa digunakan sebagai pembeda dari uh, politik-politik lainnya. Misalkan partai politik A lebih ke arah Islamik gitu ya, Islami gitu. Sementara partai politik B lebih ke arah kan nasionalis. Nah, itu kan beda kan, ada brandnya sendiri. Itulah yang namanya brand politik. Jadi masyarakat itu bisa melihat dengan jelas gitu. Oh, ternyata politik A Islami banget gitu kan, ideologinya Islam. Politik B misalkan lebih ke nasionalis gitu. Misalnya politik C apalagi banyak. Nah, jadi itu brand politik. Jadi masyarakat itu bisa diharapkan lebih mudah untuk bisa menilai perbedaan-perbedaan dari misalkan kandidat politik atau parpol. Tapi ada juga misalkan kan sekarang kan banyak ya partai-partai politik yang mengatasnamakan Islam gitu ya, membawa-bawa Islam, ideologinya ideologi Islam. Nah, ini mungkin tantangannya adalah di partai politik Islam ini untuk bisa membuat perbedaan di antara mereka. Perbedaan itu bukan untuk ribut-ribut ya, bukan, maksudnya itu lagi buat brand politik. Oh, ternyata parpol Islam ini lebih ke ini gitu ya. Atau uh, parpol Islam yang B ini lebih ke ini gitu, lebih fokus ke sosial atau fokus ke pendidikan atau bagaimana cara kampanyenya ataukah pakai hal-hal yang serius atau hal-hal yang menyenangkan, lucu dan sebagainya. Itu yang namanya brand politik. Yang ketiga, kata kunci branding adalah menciptakan kebutuhan konsumen, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi memang branding ini adalah menciptakan misalkan konsumen nih, pasar lagi apa lagi lagi butuh sesuatu. Misalkan kita analogikan dengan pasar di ini ya, pasar tradisional ya. Misalkan satu Indonesia ini lagi butuh sepatu. Nah, kita nih sebagai brand politik, kita brand biasa ya gitu ya. Brand biasa untuk menciptakan sepatu supaya banyak yang dibeli karena konsumennya butuh sepatu gitu. Kalau konsumennya lebih banyak butuh baju ya kita masarin baju gitu. Nah, itu ya kata kunci branding, menciptakan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan. Itu ya. Nah, gambarnya gede banget tuh. Stop politik uang, tangkap dan laporkan. Nah, kenapa gua masukin gambar ini di akhir, karena memang kita tuh udah punya kampanye, udah punya marketing, punya brand politik. Terus kenapa harus ada kenapa harus ada politik uang gitu? Kita udah punya itu semua. Kita boleh, itu dalam konstitusi boleh kampanye, brand politik, marketing politik itu boleh, nggak dilarang asalkan benar dan dengan cara yang dengan cara ada aturannya dalam undang-undang atau yang lainnya ya gitu ya. Itu udah boleh. Jadi politik uang tuh nggak dibenarkan dan memang dilarang. Kita udah punya ketiga hal itu, kenapa harus ada politik uang lagi sih? Itu loh. Oke, gue cukup di sini. Terima kasih.
eh, udah menonton sampai habis ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Baik teman-teman yang ingin mau memberi masukan, silahkan komen aja di bawah. Gue menghargai banget itu. Buat suka dengan, kalau misalnya teman-teman suka gitu ya dengan pembahasannya, silakan di like aja, di subscribe juga ya, eh, atau di share ke teman-teman yang lain, terutama yang mahasiswa-mahasiswa politik tuh ya. Mudah-mudahan membantu gitu. Gue bukan untuk mengajari tapi untuk, ya mudah-mudahan membantu gitu. Thank you udah nonton, sekali lagi thank you, thank you, thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.